Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riri Sohirunisa. Di sini saya akan membagikan video pembelajaran terkait laba antar perusahaan atas aktiva tetap yang dapat disusutkan. Semoga video ini dapat memudahkan teman-teman dalam memahami dan mengerti terkait laba antar perusahaan atas aktiva tetap yang dapat disusutkan. Selamat menyaksikan. Penjualan aktiva tetap antar perusahaan yang harus disusutkan, didepresi atau diamortisasi mengakibatkan keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi, yang direfleksikan dalam akun-akun afiliasi penjualan. Pengaruh dari keuntungan dan kerugian tersebut dieliminasi dari laporan keuangan perusahaan induk dan konsolidasi. Penyesuaian-penyesuaian untuk mengeliminasi pengaruh keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi pada laporan keuangan perusahaan induk dikonsolidasi lebih kompleks dibandingkan dalam kasus aktiva yang tidak dapat disusutkan. Kompleksitas berasal dari proses penyusutan atau amortisasi. Ia mempengaruhi pendapatan perusahaan induk dan konsolidasi pada setiap tahun di mana aktiva yang bersangkutan memiliki perusahaan afiliasi. Berikut adalah contoh soal terkait penjualan downstream pada akhir tahun, di mana di sini saya mengasumsikan bahwa PT Richan menjual mesin kepada PT Gaga, perusahaan anak yang 80% kepemilikannya dimiliki oleh PT Richan. Pada tanggal 31 Desember 2017, mesin tersebut mempunyai nilai yang belum disusutkan, sebesar 50 juta, di mana pada tanggal tersebut harga perolehannya adalah 90 juta, dan diakumulasikan penyusutannya sebesar 40 juta. Dan dijual kepada PT Gaga dengan harga 80 juta. Jurnal penyesuaiannya dalam mencatat penjualan dan pembelian untuk PT Gaga dan PT Richan adalah sebagai berikut. Di sini kita melakukan 2 kali pencatatan di buku PT Richan sama di PT Gaga. Di mana di buku PT Richan itu pada tanggal 31 Desember 2017 kita mencatat kas akumulasi penyusutan pada mesin keuntungan atas penjualan mesin. Nah, di kasnya sendiri, di debit itu terdapat 80 juta, di mana nominal tersebut didapat dari kas yang kita terima. Nah, untuk akumulasi penyusutan di debit itu senilai 40 juta yang kita dapat dari nilai yang tertera. Untuk yang di kredit itu ada mesin, di mana nominal mesin sebesar 90 juta itu kita dapat dari harga perolehan. Dan keuntungan atas penjualan mesin itu sebesar 30 juta itu kita dapat dari selisih. Selanjutnya kita melakukan pencatatan di buku PT Gaga, di mana pada tanggal 31 Desember 2017, jurnal yang dicatat adalah mesin pada kas. Nah, untuk nominal mesin sendiri, di debit itu sebesar 80 juta, yang bisa kita dapatkan dari sebesar yang dibayarkan. Nah, untuk kasnya sendiri sama seperti yang di mesin, yaitu sebesar kas yang dibayarkan, itu sebesar 80 juta. Selanjutnya, untuk keuntungan buku Richan yang belum direalisasikan pada tanggal 31 Desember 2017, nah itu kita catat lagi dengan jurnal pencatatan PT Gaga kepada investasi, di mana pendapatan dari PT Gaga itu didebit sebesar 30 juta, nah itu didapat dari keuntungan penjualan. Nah, begitu juga dengan investasinya sebesar 30 juta. Nah, terus kita harus menjurnal untuk eliminasinya seperti apa, itu jurnal eliminasi itu jurnalnya adalah keuntungan penjualan mesin pada mesin, di mana nominalnya kita dapat dari sebesar nilai keuntungan penjualan tersebut, sebesar 30 juta. Berikut adalah penjualan downstream pada awal tahun. Nah, untuk kasus ini, pada tanggal 1 Januari 2019, PT Induk menjual mesin kepada PT Anak, di mana PT Induk itu memiliki 70% kepemilikan saham kepada PT Anak tersebut. Nah, mesin yang dijual memiliki nilai yang belum disusutkan sebesar 40 juta. Pada tanggal tersebut, harga perolehannya sebesar 120 juta dan diakumulasikan penyusutannya sebesar 80 juta, di mana PT Anak membeli mesin tersebut seharga 100 juta. Mesin mempunyai sisa umur manfaat sebesar 5 tahun, di mana diperkirakan tidak memiliki nilai sisa pada tanggal 31 Desember tahun 2023. Metode yang digunakan adalah metode garis lurus. Nah, untuk kasus ini kita menjurnal di PT Induk, Anak, terus nanti ada jurnal eliminasi. Untuk di PT Induk sendiri, kita jurnalnya adalah kas, akumulasi penyusutan pada mesin, keuntungan atas penjualan mesin. Nah, di kas sendiri di debit sebesar 100 juta, untuk akumulasi penyusutannya 80 juta,
pada mesin sebesar 120 juta di kredit dan keuntungan atas penjualan mesin sebesar 60 juta di kredit. Nah, selanjutnya kita menjurnal di PT Anak, di mana jurnalnya adalah mesin pada kas sebesar 100 juta. Nah, beban penyusutan dicatat pada PT Anak untuk tahun 2019 sebesar 20 juta, di mana itu didapat dari 100 juta dibagi 5 tahun. Dari penyusutan tersebut dapatlah 20 juta. Nah, 8 jutanya berasal dari nilai mesin menurut entitas konsolidasi yang didapat dari 40 juta dibagi 5 tahun. Dan itu menghasilkan nominal 8 juta. Nah, 12 jutanya itu berasal dari keuntungan yang belum direalisasi, di mana nominal tersebut didapat dari 60 juta dibagi 5 tahun. Nah, selanjutnya kita menjurnal eliminasi pengaruh penjualan atas perusahaan dari investasi, di mana jurnal tersebut adalah pendapatan dari anak sebesar 60 juta di debit, pada investasi pada anak itu 60 juta di kredit. Selanjutnya, jurnal yang kedua adalah investasi pada anak sebesar 12 juta di debit, pada pendapatan dari PT Anak sebesar 12 juta di kredit. Nah, maka eliminasi tersebut berpengaruh penjualan antar perusahaan mengurangi pendapatan investasi tahun 2019 sebesar 48 juta, di mana keuntungannya yang belum direalisasi dan keuntungan realisasi belum melalui penyusutan. Pengaruh penjualan arus ke bawah pada kertas kerja konsolidasi. Pada setiap tahun mulai dari 2020 sampai dengan 2023, PT Induk menyesuaikan pendapatan investasinya untuk pengakuan bagian per bagian dari keuntungan yang belum direalisasi atas mesin. Nah, jurnalnya berarti ada 4 tahun, 2020, 2021, 2022, dan 2023. Di mana jurnalnya investasi pada anak pada pendapatan dari PT Anak dengan nominal 12 juta. Nah, resiprokal antar akun investasi 31 Desember 2019 ini dieliminasi dalam kertas kerja konsolidasi tahun 2020, di mana jurnalnya adalah investasi pada anak sebesar 48 juta di debit, akumulasi penyusutan sebesar 12 juta di debit, dan mesin sebesar 60 juta di kredit. Penjualan aktiva tetap dapat disusutkan upstream. Penjualan aktiva tetap yang dapat disusutkan arus ke atas dari perusahaan anak kepada perusahaan induk mengakibatkan keuntungan dan kerugian yang belum terrealisasi pada akun perusahaan anak pada tahun terjadinya. Jika aktiva tidak dijual pada nilai bukunya, dalam menghitung pendapatan investasinya pada tahun terjadinya penjualan, perusahaan induk menyesuaikan bagian atas pendapatan yang dilaporkan perusahaan anak. Untuk yang pertama, bagiannya dari setiap keuntungan atas penjualan yang belum direalisasi. Yang kedua, bagiannya dari setiap pengakuan bagian per bagian atas keuntungan yang belum direalisasi melalui proses penyusutan. Penjualan upstream perusahaan afiliasi. PT Induk membeli pick up milik PT Anak yang dimiliki 80% sahamnya pada tanggal 1 Januari 2017. Investasi kepemilikan awal sebesar 660 juta. Laba bersih yang diperoleh dari PT Anak untuk tahun 2017 adalah 50 juta. Masa manfaat pick up pada 1 Januari 2017 yaitu 3 tahun. Metode penyusutannya garis lurus. Nilai tukar tambah pick up pada tanggal 31 Desember 2020 adalah 3 juta. Nilai perolehan pick up bagi PT Anak adalah 14 juta dan akumulasi penyusutan pick up pada tanggal 31 Desember 2016 adalah 5 juta. PT Anak menjual pick up tersebut ke PT Induk seharga 12 juta. Nah, untuk kasus tersebut, kita menjurnal di PT Anak itu adalah jurnal penjualan, di mana kasnya adalah 12 juta di debit, didapat dari kas yang kita terima. Akumulasi penyusutannya adalah 5 juta yang kita dapat atau yang kita terah. Terus pick up-nya di kredit sebesar 14 juta, itu kita dapat dari harga perolehan, dan keuntungan atas penjualan pick up itu ada 3 juta kita dapat dari selisihnya. Selanjutnya kita catat di PT Induk. Nah, itu adalah catatan pembelian, di mana jurnal adalah pick up atas kas sebesar 12 juta dari kas yang dibayarkan. Selanjutnya kita catat nih beban penyusutannya pada tanggal 31 Desember 2017. Beban penyusutan pada akumulasi penyusutan sebesar 3 juta. Nah, 3 juta tersebut kita dapat dari harga perolehan, yang tadi adalah harga perolehannya adalah 14 juta, dikurang nilai sisa. Nilai sisanya adalah 5 juta. Terus dibagi 3 tahun, karena masanya adalah 3 tahun, dapatlah 3 juta. Selanjutnya kita catat pendapatan investasi, di mana pada tanggal 31 Desember 2017, jurnalnya adalah investasi pada PT Anak pada
pendapatan dari PT Anak, di mana nominal investasi pada PT Anaknya adalah 38.400.000. Begitu juga pendapatan dari PT Anaknya sebesar 38.400.000. Untuk mencatat pendapatan investasi tahun 2017, perhitungannya adalah sebagai berikut. Bagian atas laba bersih yang dilaporkan PT Anak adalah 40 juta, didapat dari 80% dikali 50 juta. Untuk keuntungan atas pick up yang belum direalisasi sebesar 2.400.000, di mana itu adalah minus yang didapat dari 80% dari 3 juta. Nah, untuk pengakuan bagian per bagian atas keuntungan itu adalah 800.000, di mana itu kita dapat dari keuntungan sebesar 3 juta dibagi 3 tahun dikali 80%. Nah, maka didapat pendapatan investasi pada tahun 2017 itu sebesar 38.400.000 rupiah. Di bagian atas terdapat kolom di mana kolom yang pertama adalah tanggal, yang kedua adalah investasi pada PT Anak sebesar 80%, dan kolom yang ketiga adalah 80% dari ekuitas PT Induk, dan yang keempat adalah 100% dari ekuitas PT Anak. Mohon maaf, terdapat kesalahan dalam penulisan di mana seharusnya adalah 100% dari ekuitas PT Anak, saya menulis 80%. Tapi untuk jawaban ke bawahnya itu benar, saya telah menghitung 100%. Hanya salah dalam penulisan saja. Nah, untuk jurnal eliminasinya ada akumulasi penyusutan pada beban penyusutan sebesar 1 juta, keuntungan penjualan pick up pada pick up sebesar 3 juta, pendapatan dari PT Anak pada investasi pada PT Anak sebesar 40.800.000, ekuitas PT Anak Januari 2017 sebesar 800.225.000, pada investasi pada PT Anak sebesar 660 juta, hak minoritas 1 Januari 2017 sebesar 165 juta. Berikut adalah jurnal eliminasi untuk tahun berikutnya, di mana jurnal yang pertama adalah akumulasi penyusutan pada beban penyusutan sebesar 1 juta. Jurnal yang kedua adalah akumulasi penyusutan inventory pada PT Anak, hak minoritas 1 Januari 2018, dan pada pick up, di mana akumulasi penyusutannya sebesar 1 juta. Inventory pada PT Anaknya sebesar 1.835.000 di debit. Hak minoritas 1 Januari 2018-nya sebesar 165.000 di debit, dan pick up sebesar 3 juta di kredit. Untuk jurnal yang ketiga adalah pendapatan dari PT Anak sebesar 40.800.000 pada investasi pada PT Anak sebesar 40.800.000. Nah, yang keempat adalah ekuitas PT Anak 1 Januari 2018 sebesar 885 juta di debit, pada investasi pada PT Anak sebesar 700 juta di kredit, dan hak minoritas 1 Januari 2018 sebesar 185 juta di kredit. Jurnal eliminasi untuk 2 tahun berikutnya, di mana jurnal yang pertama adalah akumulasi penyusutan pada beban penyusutan sebesar 1 juta. Untuk jurnal yang kedua adalah akumulasi penyusutan sebesar 1 juta di debit, investasi pada PT Anak sebesar 1.835.000 di debit, hak minoritas 1 Januari 2019 sebesar 165 juta di debit, pada pick up sebesar 3 juta di kredit. Nah, untuk jurnal yang ketiga adalah pendapatan dari PT Anak sebesar 40.800.000 di debit, dan investasi pada PT Anak sebesar 40.800.000 di kredit. Nah, untuk jurnal yang keempat adalah ekuitas PT Anak 1 Januari 2019 sebesar 935.000 di debit, investasi pada PT Anak sebesar 740 juta di kredit, hak minoritas 1 Januari 2019 itu sebesar 195 juta di kredit. Sekian video pembelajaran dari saya, semoga bisa memudahkan teman-teman dalam memahami dan mengerti terkait materi tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.